Assalamualaikum, selamat siang Mas Bro, Mbak Bro, Pak Ibu. Saya saat ini berada di kawasan pasar Gondang Legi Mas Bro, Mbak Bro. Ini ya, depan ada pertigaan, ini yang ke kanan kita menuju ke Kepanjen, juga bisa ke Bantur, juga balik Kambang. Ini yang ke kiri teman-teman bisa ke Cilumprit dan Gedangan. Nanti tembusnya bisa teman-teman kalau mau pergi ke wisata ke Malang Selatan atau ke Bajulmati, Sendang Biru, bisa lewat ini yang ke kiri teman-teman ya, bisa melewati jalur di Gondang Legi ini yang ke arah sana teman-teman. Nah, ke arah kiri sana teman-teman, itu nanti teman-teman akan sampai ke desa mana ya, Pal ya, desa Pal, Pasar Pal. Terus di Pasar Pal perempatan itu belok kanan, teman-teman bisa ke Cilumprit. Nah, nanti di Cilumprit ke desa Segara, nanti ke desa Gedangan, nanti tembusnya ke DLS perempatan Bajulmati. Nah, kita ambil yang ke kanan teman-teman ya, kita lihat situasi dan kondisi terbaru di hari ini Mas Bro, Mbak Bro, hari Sabtu tanggal 6 Desember tahun 2025. Kita ambil video sekarang jam 10 tepat Mas Bro, Mbak Bro ya. Kita ambil video jam 10 tepat di hari Sabtu tanggal 6 Desember tahun 2025. Bagaimana kondisi terbaru di jalan Gondang Legi sampai ke Bantur. Ikutin terus videonya sampai selesai, dan kita langsung menuju ke arah kiri, ke arah selatan ini Mas Bro, ke arah selatan menuju ke arah Bantur dan juga pantai Bali Kambang. Jalurnya di sini. Masih katanya nyerondol sepeda ngarep masih rek. Nah, ini untuk di kawasan Gondang Legi ini sudah aspal Mas Bro, Mbak Bro ya. Sudah aspal untuk lapisan ACBC, dan juga ada juga yang sudah lapisan ACWC atau lapisan kedua di kawasan Gondang Legi, Jalan Raya Gondang Legi. Dan kita lihat perkembangannya untuk yang di desa Bajarjo Mas Bro, Mbak Bro. Yang untuk di Bajarjo itu memang terkenal Mas Bro ya, terkenal dengan pembebasan lahan yang masih belum ada penyelesaian. Di sisa waktu yang menyisakan 6 bulan ini Mas Bro, Mbak Bro, karena untuk perjanjian akhir kontrak kerja itu di bulan Mei tahun 2026, dan sekarang sudah bulan Desember, menyisakan 6 bulan lagi. Apakah kira-kira bisa terselesaikan tepat waktu? Nah, kita sudah memasuki kawasan desa Bajarjo Mas Bro, Mbak Bro ya. Dan di sini untuk pengerjaan untuk saat ini masih terhenti pengerjaannya, dan untuk kondisi jalan sudah ada yang terpasang bokal fan atau unit, dan sebagian besar masih belum dikerjakan Mas Bro. Jadi di kawasan Bajarjo ini sekitar ya, kalau menurut pengamatan saya, waduh asik pengamatan saya rek. Kalau menurut pengamatan saya ini yang dikerjakan sekitar 40% Mas Bro. Jadi yang untuk 60% nya ini masih belum ada pengerjaan. Untuk di kawasan desa Bajarjo ini yang terkenal dengan pembebasan lahan yang belum selesai waduh rek. Nah, ini Mas Bro ya, masih terlihat tutup untuk yang di desa Bajarjo, Kecamatan Pagelaran Mas Bro. Kita memasuki kawasan SPBU Bajarjo Pagelaran. Nah, ini sudah aspal lapisan yang kedua Mas Bro. Untuk yang di sini kita lihat sampai mana untuk aspalnya
lapisan yang kedua. Aduh, tasku pedat, Rek. Tasku pedat, Mas Bro, Mbak Bro. Nah, oke, kita lanjut, Mas Bro, Mbak Bro. Itu tadi tasnya saya pedat, Mas Bro. Jadi berhenti dulu membetulin tas. Dan kita sekarang lanjutkan lagi perjalanannya, berada di kawasan Pasar Pagelaran, Mas Bro, Mbak Bro ya. Ini di kawasan Pagelaran, ini di perempatan. Ramai kondisinya, Mas Bro. Aspal sudah lapisan yang kedua, Mas Bro, Mbak Bro. Nah, sekarang kita sudah menginjak ke aspal lama, Mas Bro ya. Ini aspal lama, jalan lama. Ini masih ada markanya. Dan yang sekarang ini sudah aspal lapisan aspal baru, Mas Bro ya. Ini aspal baru. Untuk yang sebelah kanan juga masih belum teraspal. Nah, itu. Dan untuk pembuatan saluran air juga terputus, Mas Bro. Untuk saluran airnya terputus, untuk pengerjaannya masih terhenti. Nah, seperti ini, Mas Bro. Ini terhentinya karena faktor apa juga kita kurang paham, Mas Bro ya. Kita lanjutkan perjalanannya nanti sampai ke mana ya, ke Banter ya, Mas Bro. Sampai ke Pasar Banter, Mas Bro. Nah, ini berada di kawasan Desa Suwaru. Nah, ini untuk gapura pembatasnya sudah hilang, Mas Bro. Untuk gapura perbatasan antara Desa Gelaran dan Suwaru sudah hilang. Nah, ini ada truk material yang mengangkut agregat kelihatannya, Mas Bro. Mengangkut agregat. Nah, untuk yang di sini ini ada pengerjaan apa kira ya? Oh, pembuatan, pemasangan kan, teman-teman. Pemasangan apa namanya? Paving atau batako itu ya. Untuk trotoar. Nah, sebelah kiri ini terlihat untuk trotoar. Mungkin nanti tutup bakal itu dikasih paving mungkin ya. Ini yang tahu bisa bantu komen, Mas Bro. Untuk trotoarnya itu nanti apakah dikasih paving atau cukup begitu. Berada di kawasan Desa Suwaru, kita menginjak ke Suwaru Selatan, Mas Bro ya. Nah, ini aspal lama. Nah, sekarang kita menginjak aspal baru lagi. Jadi untuk aspalnya dia masih terputus-putus, Mas Bro, Mbak Bro ya. Dan untuk pengerjaannya juga kelihatan minim, Mas Bro. Untuk pengerjaan minim. Nah, di depan ini juga ada pengurukan kelihatannya. Pengurukan apa namanya? Itu loh, bokalvet. Dorong-dorong yang menyeberang jalan. Habis dicor itu kelihatannya. Jadi diurut pakai sirtu. Wih, pemandangannya cantik, Rek. Jadi untuk cuaca beberapa hari ini cerah, Mas Bro, Mbak Bro ya. Dengan cuaca cerah seperti ini, untuk kondisi jalan yang ada di Sri Gonco itu bisa dilewati, Mas Bro. Bisa dilewati, tapi untuk kendaraan tertentu. Dan untuk kendaraan bus, kalau bisa jangan lewat Jalan Sri Gonco dulu, Mas Bro, karena kondisinya bergelombang ya. Jalannya tidak rata, bergelombang, jeglong-jeglong. Kalau untuk kendaraan jenisnya yang di depan ini ya, Avanza seperti ini masih bisa, Mas Bro. Terus kendaraan apa ini namanya ini?
Cherry, oh cherry. Kendaraan apa sih iki? Aku gak pati paham jenenge lah kendaraan yang keren-keren ini Mas Bro. Aku apale pickup, Cherry, Elsape, Hijet, ini apa-apa kendaraan seperti itu Mas Bro. Kalau jenisnya Avanza ini kayak di depan ini aku gak pati ngerti ya Mas Bro. Nah ini kendaraan apa yang di depan ini Mas Bro? Nah kita memasuki kawasan desa Wonokerto, ini sudah berada di kawasan desa Wonokerto Kecamatan Bantur. Kita di sini belok kiri untuk kondisi ini aspalnya juga terputus dan disambung dengan aspal di depan sini. Nah ini sudah aspal baru. Ini kesenggol rek sepeda kira. Nah kita berada di kawasan Pasar Wonokerto Mas Bro. Kondisi Pasar Wonokerto rame. Nah ini cukup lumayan rame, parkiran sepeda motor full. Oke langsung kita meluncur ke arah selatan. Bagaimana kondisi yang ada di selatan untuk pengerjaannya di kawasan desa Wonogiri. Nah ini kita melintasi jembatan Wonokerto dan memasuki desa Wonogiri. Nah untuk yang di depan nanti ini sekitar 100 meter ini ada pertigaan Mas Bro ya, ada pertigaan yang lurus Mas Bro dan Mbak Bro itu ke arah desa Segarang. Nah Mas Bro Mbak Bro juga bisa ke pantai mana itu Bajulmati yang lurus, ambil yang lurus ini bisa, nanti di Sekarang itu belok kanan ke arah desa Gedangan. Kondisi jalannya bagaimana? Kondisi jalannya ya, lumayan bagus lah, aspal, rapat beton, nggak ada jalan yang rusak lagi Gedangan. Ya, cukup recommended untuk Mas Bro Mbak Bro yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan. Cuma kondisi jalannya agak sempit ya, nggak selebar di Jalan Bantur atau Jalan Sumber Mandi Meta. Nah kita ini melintasi Jalan Raya Wonogiri Mas Bro. Melintasi Jalan Raya Wonogiri dan ini ada pengerjaan yaitu pengurukan Mas Bro. Pengurukan untuk bahu jalan. Dan untuk yang di sini terputus, untuk pengerjaannya terputus, di sini belum ada penanganan. Nah seperti ini Mas Bro ya, seperti di kanan itu tadi terputus-putus. Ya memang kendala utamanya itu adalah pembebasan lahan Mas Bro. Pembebasan lahan untuk saat ini kendala terbesar ya yang menghambat adalah faktor pembebasan lahan. Dan untuk cuaca cerah ini Mas Bro, dan semoga cuaca terus cerah sampai besok Mas Bro ya, sampai besok hari Minggu. Dan untuk saat ini masih hari Sabtu tanggal 6 Desember tahun 2025. Nah kondisi jalan ini sudah aspal Mas Bro, dan sebelah kanan ini juga ada penggalian dan siap untuk diuruk. Nah depan ini ada ekskavator yang sedang mengeruk bahu jalan. Ini ada mesin pengaspal juga Mas Bro. Ini yang mau diaspal yang mana? Oh ini yang saya lintasi ini aspal, ini lapisan pertama Mas Bro. Lapisan pertama atau lapisan dasar ini nggak tahu ya. Dan ada juga ini penggalian untuk saluran air di kawasan jembatan Jomblang. Ini namanya Jomblang Mas Bro ya. Ini jembatan Jomblang namanya. Ibu ngeruk-ngeruk. Nah ini juga menunggu proses pengurukan untuk yang sebelah kiri.
Ini sebelah kanan juga ada yang masih belum dikerjakan. Ini aspal kandel kira. Apa aspal lapisan yang kedua ya? Berada di kawasan Puskesmas 2 Banter atau Puskesmas Wonokerto. Nah, kita sudah memasuki kawasan Desa Dokosari, Mas Bro. Berada di kawasan kantor direksi KIM. Untuk kondisi jalan di sini sudah lebar, Mas Bro ya. Di kawasan Doko, desa Dokosari. Ini untuk kondisi jalan sudah lebar. Dan untuk aspal apa masih ada pengaspalan lagi? Ini saya juga kurang paham, Mas Bro. Apakah ini sudah lapisan yang kedua atau pertama? Kelihatannya lapisan pertama ini, Mas Bro. Kelihatannya masih lapisan yang pertama. Nah, ini kan jalan lama. Nah, di sini juga ada penggalian, Mas Bro. Ini ada penggalian untuk saluran air. Ini proyek pelebaran jalan Gondang Legi Balikampeng lot 16A, Mas Bro ya. Nah, kita akan memasuki kawasan rest area Gowo, Mas Bro. Kawasan rest area Gowo. Jadi ini tempat yang cocok untuk melepaskan penat atau beristirahat setelah melakukan perjalanan jauh. Di sebelah kanan ini banyak warung-warung berdiri di situ dan juga berbagai macam kulineran dan minuman. Nah, ini aspal lama. Ini masih aspal lama di kawasan Desa Rejosari Utara Pasar ya, Mas Bro. Pasar Del Toro atau Pasar Rejosari. Nah, ini masih aspal lama. Untuk di kawasan sini masih aspal lama. Untuk pengerjaan saluran air juga masih 50%. Untuk di kawasan Rejosari. Nah, ini aspal baru, Mas Bro ya. Untuk yang sini sudah aspal baru, aspal lapisan yang pertama. Nah, depan ini adalah truk pengangkut bokal vet, Mas Bro. Nah, ini juga aspal lapisan yang lama, masih aspal lapisan lama. Di kawasan Desa Rejosari Selatan, Mas Bro. Dan ini juga terhenti untuk penggaliannya, di sini terhenti. Belum ada kelanjutan pengerjaan dari penggalian ataupun pemasangan besi untuk drainase.
di utaranya SPBU Bantul. Wih, iya tererek. Wah, ini masih diuruk pakai agregat Mas Bro ya. Ini masih proses pengurukan agregat. Di kawasan SPBU Bantul ini juga masih aspal lama, dan di depan itu kelihatannya ada penurunan agregat Mas Bro. Ada proses penurunan agregat. Nah ini Mas Bro ya. Oh, penurunan sertu saya bukan agregat. Ini loh jenisnya tanah dan batu ini loh teman-teman. Nah, di sini juga ada penggalian untuk saluran air di kawasan selatan SPBU. Mantap. Dan ini bokal kat juga sudah siap untuk dipasangkan. Jadi untuk pengerjaannya masih terus berlanjut Mas Bro ya. Untuk pengerjaannya masih terus berlanjut meskipun terkesan sedikit lama ya. Nah ini di kawasan Warung Belarak Mas Bro, ini sudah aspal lama. Sudah aspal baru, aspal lama. Sudah lapisan yang kedua ya. Aspal baru lapisan yang kedua. Nah di utaranya lapangan Bantul atau di utaranya tempat pemakaman umum atau juga bisa disebut dengan Narubuk. Narubuk Bantul. Apa rek Narubuk itu rek? Narubuk itu adalah kuburan Bantul. Ada fuso yang sedang puter. Nah di depan ini ada pertigaan Mas Bro ya. Ini ada TPU atau tempat pemakaman umum. Depan ini ada pertigaan. Itu Mas Bro dan Mbak Bro yang ke kiri ya, yang di jalur kiri itu ke desa Tuparjo Gombangan, dan nanti tembusnya ke JLS Bajulmati, ya, JLS Wonogoro. Nah ini ya yang ke kiri ya. Dan untuk kondisi jalan itu sudah ada di video saya, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu, yaitu ke JLS Malang Selatan via desa Tuparjo Gombangan. Dan untuk kondisi yang di sini sudah aspal Mas Bro, mantap. Sudah aspal baru. Ini kalau nggak salah ini sudah lapisan yang kedua juga ya. Dan untuk pengerjaan untuk saat ini masih terhenti. Jadi untuk bokal vat masih belum ada penutupan bokal vat. Berada di kawasan utaranya Telkom Bantul. Nah terima kasih untuk Mas Bro, Mbak Bro, Pak Ibu yang sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih, sehat selalu, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.